Dulu aku punya segalanya, tapi kehilangan semuanya. Pernahkah kamu membayangkan seseorang yang dulu duduk di kursi megah memimpin ratusan orang, kini harus tidur di emperan toko dengan selembar kardus? Itulah kisah Pak Arman, seorang pria yang dulu dikenal sukses, berwibawa, dan disegani banyak orang. Tapi hidup punya cara aneh untuk membalik segalanya dalam sekejap. Malam itu, di tengah dinginnya angin kota, seorang kakek duduk menatap kosong ke arah lampu jalan. Tak ada jas, tak ada dasi. Hanya tubuh renta dan mata yang menyimpan 1000 kenangan. Tak ada yang tahu, di balik wajah letih itu tersembunyi cerita seorang mantan direktur besar yang kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga keluarga, kepercayaan, dan harga diri. Namun dari kehancuran itulah, ia perlahan menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Dan kisah inilah yang akan mengubah cara kita memandang arti kaya dan bahagia. Sebelum kamu lanjut dengar ceritanya, coba ketik di kolom komentar. Kamu dari kota mana? Atau mungkin kamu punya teman, saudara, atau bahkan dirimu sendiri yang pernah jatuh sekeras ini. Tulis ya, biar kita tahu seberapa banyak dari kita yang pernah merasakan pahitnya hidup sebelum akhirnya bisa tersenyum lagi. Dulu, namanya Pak Arman sering muncul di majalah bisnis dan acara televisi. Senyumnya lebar, setelan jasnya rapi, dan semua orang menatapnya dengan kagum. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang membangun perusahaan dari nol. Dimulai dari garasi kecil di rumah kontrakan bersama istrinya, Bu Sari. Hari-hari Pak Arman penuh semangat. Ia datang paling pagi, pulang paling malam. Ia percaya bahwa kerja keras bisa mengubah nasib siapapun. Dan benar saja, dalam waktu 10 tahun, bisnisnya berkembang pesat, karyawan bertambah, cabang perusahaan dibuka di berbagai kota. Setiap langkahnya disambut hormat. "Selamat pagi, Pak Arman," kata para pegawai setiap kali ia lewat. Di balik meja besar di ruang direksi, ia sering menatap foto keluarganya. Ada kebanggaan di wajahnya. Karena semua jerih payahnya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk anak dan istrinya. Namun di balik semua itu, ada hal yang mulai hilang perlahan. Waktu untuk keluarga. Anaknya, Dimas dan Rani, jarang melihat ayahnya di rumah. Bu Sari sering makan malam sendirian, menatap kursi kosong yang seharusnya diisi oleh suaminya. Tapi setiap kali Arman pulang, ia selalu bilang hal yang sama. "Sedikit lagi, Ma. Kalau perusahaan ini makin stabil, kita bisa tenang." Bu Sari hanya tersenyum lemah. Ia tahu suaminya punya niat baik, tapi juga tahu bahwa hidup bukan hanya tentang angka dan rapat. Di kantor, Pak Arman punya satu rekan yang sangat ia percayai. Rudi, kepala keuangan. Mereka membangun banyak hal bersama. Rudi tampak setia, selalu memuji keputusan Arman, selalu siap membantu. Tapi kadang, tatapan matanya menyimpan sesuatu yang tak mudah dibaca. Seperti seseorang yang menunggu waktu. Malam itu, setelah rapat panjang, Arman duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu kota terlihat dari jendela besar, indah, dan gemerlap. Ia tersenyum kecil sambil berbisik pada diri sendiri, "Aku sudah sampai di puncak." Ia tak tahu, dari puncak itulah kadang seseorang bisa jatuh paling dalam. Cerita berlanjut. Pak Arman semakin tenggelam dalam kesibukan. Ia jarang pulang sebelum malam. Sementara Dimas dan Rani tumbuh remaja tanpa banyak percakapan dengan ayah mereka. Bu Sari mencoba menjaga kehangatan rumah. Ia menyiapkan makan malam dan menunggu suaminya dengan harap cemas. Tapi seringkali suara pintu yang ditunggu tak kunjung terdengar hingga jam sudah larut. Di kantor, Rudi semakin dekat dengan meja keuangan. Ia selalu membawa berkas untuk ditandatangani Arman. "Ini cuma laporan bulanan," katanya sambil tersenyum. Arman, kelelahan karena rapat bertubi-tubi, menandatangani tanpa memeriksa secara detail. Ia percaya sepenuhnya pada Rudi. Suatu malam, Bu Sari mengajak Arman bicara. "Ma, sebaiknya kamu hati. Jangan terlalu mempercayai orang lain urusan uang," katanya lembut. Arman hanya mengangguk. Rudi itu seperti adik sendiri. Sari, tak mungkin dia berkhianat. Namun hati kecil Bu Sari tak tenang. Pada saat yang sama, Dimas mulai menunjukkan sikap memberontak. Ia merasa ayahnya lebih mencintai pekerjaannya daripada keluarganya. Rani memilih diam. Ia menutup diri, menulis diari tentang rasa sepinya. Rudi, sementara itu, mulai membuat rencana licik. Ia memalsukan beberapa angka, memindahkan dana perusahaan ke rekening yang tak diketahui. Semakin lama,
lubang itu membesar, tapi belum ada yang menyadari. Arman masih percaya bahwa perusahaan berjalan baik. Sampai suatu hari masalah itu akan muncul ke permukaan. Beberapa bulan berlalu, laporan keuangan tiba. Tiba menunjukkan angka yang tak masuk akal. Auditor eksternal menemukan ketidaksesuaian. Arman merasa dada sesak saat membaca laporan itu. Mengapa pos kas minus? Kemana dana proyek berjalan? Tanyanya kepada Rudy. Rudy tampak gugup, tapi masih bisa tersenyum palsu. Ada kesalahan hitung, Pak. Saya akan perbaiki. Namun, auditor tak puas. Mereka menggali lebih dalam dan menemukan nama perusahaan fiktif yang menerima transfer besar. Rudy tak bisa berkelit. Di hadapan Dewan Direksi, terungkaplah pengkhianatan itu. Rudy memalsukan tanda tangan Arman, memindahkan dana ke rekening pribadinya dan rekan yang tak bertanggung jawab. Arman merasakan dunia runtuh. Ia harus menghadiri sidang internal, duduk sebagai pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Semua mata menatapnya tajam. Saham perusahaan anjlok, investor panik. Media segera mencium kabar ini dan menurunkan berita dengan judul miring. Nama Arman tercantum sebagai otak di balik skandal. Meski ia tak tahu apa, Rudy akhirnya ditangkap. Tapi kerusakan sudah tak terelakkan. Reputasi Arman hancur. Di rumah, Busari menunggu dengan air mata. Anaknya membaca berita di ponsel. Dimas marah. Rani menutup muka dengan tangan. Mereka tak percaya ayah yang mereka kenal diolok sebagai penipu. Arman duduk di ruang tamu dengan mata kosong. Maafkan aku, bisiknya. Busari memegang tangannya, berusaha menahan tangis. Kita akan menghadapi ini bersama, katanya. Tapi angin perubahan tak pernah ringan. Gugatan demi gugatan datang. Bank menarik pinjaman yang belum lunas. Rekan bisnis menuntut ganti rugi. Arman harus menjual sebagian harta untuk membayar pengacara dan menutupi hutang perusahaan. Rumah mewah yang dibangun dari kerja kerasnya menjadi objek sitaan. Mobil dijual murah. Perhiasan dilelang. Ia hanya bisa menyelamatkan sedikit barang kenangan. Dalam persidangan, Arman berusaha membela diri. Ia menunjukkan bukti bahwa tanda tangannya dipalsukan. Namun di mata publik, ia tetap bersalah karena mengabaikan pengawasan. Para hakim memutuskan bahwa ia bertanggung jawab. Vonis jatuh. Hukuman percobaan dan denda yang besar. Kebebasan fisiknya masih ada, tapi kepercayaan masyarakat lenyap. Busari mendampingi suaminya melewati hari sulit itu. Ia menyemangati, memasak makanan sederhana, dan memeluknya ketika ia hampir putus asa. Namun tekanan tak hanya dari luar, tekanan internal jauh lebih berat. Dimas menuduh ayahnya sebagai penyebab keluarga mereka hancur. Kita harus pindah sekolah karena malu, bentaknya. Rani tak banyak bicara, tapi air matanya bercerita. Arman mengerti amarah anaknya. Ia mencoba menjelaskan, tetapi setiap kata terdengar seperti alasan. Teman yang dulu dekat pun perlahan menjauh. Telepon yang biasa berdering tak pernah berbunyi lagi. Rumah yang dulu ramai, kini terasa sunyi. Suatu malam Busari merasakan sakit di dadanya. Ia telah menahan stres yang luar biasa. Arman membawanya ke rumah sakit. Dokter menggeleng, berkata bahwa serangan jantung merenggut nyawa wanita yang selalu setia itu. Dunia Arman makin runtuh. Ia kehilangan istri yang menjadi sandaran, kehilangan harta, kehilangan nama baik. Dan kini, kehilangan cinta hidupnya setelah pemakaman Busari yang sederhana. Rumah Arman terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Tidak ada lagi suara tawa istrinya. Tidak ada lagi aroma masakannya. Dimas dan Rani memutuskan untuk tinggal bersama paman mereka di kota lain. Mereka butuh jarak untuk menyembuhkan luka. Arman memahami, meski hatinya terasa semakin kosong, ia mencoba bangkit. Ia datang ke beberapa perusahaan untuk mencari pekerjaan, menawarkan pengalaman puluhan tahun. Namun setiap kali rekruter mengenali namanya, mereka menutup pintu. Tidak ada yang mau menanggung risiko. Beberapa menatapnya dengan iba, yang lainnya mencibir. Itu kan mantan direktur yang merusak perusahaan. Tabungan yang tersisa menipis. Ia menjual perabot rumah satu persatu untuk makan. Pada akhirnya, tak ada lagi yang bisa dijual. Ia berkemas dengan barang yang masih bisa dibawa. Beberapa pakaian, foto keluarga, dan cincin kawin Busari. Dengan tubuh tua dan mata yang berat, ia meninggalkan rumah yang pernah menjadi simbol keberhasilannya selama beberapa bulan. Arman menumpang di rumah saudara jauh, namun lama keberadaannya dianggap beban. Ia menolak belas kasihan dan memutuskan untuk pergi. Dengan uang yang tersisa, ia mencari tempat penampungan. Namun, tempat itu penuh. Tak ada pilihan. Ia pun berjalan tanpa tujuan.
Mencari tempat yang aman di sudut kota untuk tidur, malam pertama di trotoar, ia menggigil. Lampu jalan menerangi wajahnya yang lusuh. Angin malam tak sehangat selimut kamar tidurnya dulu. Arman memandang langit, menggenggam foto keluarganya erat. Ia berbisik sendirian. Apalagi yang akan kau ambil dariku? Dan tertidur dengan mata basah. Hari berikutnya penuh perjuangan. Arman belajar bagaimana bertahan hidup tanpa atap dan gaji. Pagi ia mencari kerja sampingan. Kadang ia membantu pedagang pasar mengangkat barang untuk sekeping uang. Di siang hari, ia berjalan menyusuri kota, menghindari hujan, mencari tempat untuk berteduh. Malam, ia tidur di trotoar yang sama, menggunakan tas lusuh sebagai bantal. Di antara gelandangan lainnya, Arman bertemu dengan orang yang punya cerita serupa. Ada Pak Budi, mantan buruh pabrik yang pingsan karena PHK. Ada Nia, ibu muda yang kabur dari suaminya yang kasar. Ada Yanto, anak jalanan yang selalu tertawa meski tidak punya rumah. Mereka berbagi makanan, tawa, dan kisah hidup. Arman, yang dulu merasa dirinya di atas, kini merasakan kerendahan hati sejati. Meski hidup begitu keras, Arman tetap memegang prinsip. Ia tidak mau minta. Jika tidak ada uang, ia membantu orang menyeberang jalan atau membersihkan halaman masjid. Warga sekitar mulai mengenalnya sebagai kakek yang sopan dan rajin. Seorang ibu warung memberi nasi bungkus setiap sore. "Pak, makan dulu," katanya, menolak bayaran. Ada malam ketika Arman terbangun karena mimpi buruk tentang Bu Sari. Ia memanggil namanya di tengah dingin. Dalam kesendirian itu, satu hal membuatnya bertahan. Ingatan tentang cintanya dan harapan bahwa suatu hari ia bisa meminta maaf kepada anaknya. Di balik penderitaan, ia menemukan kekuatan untuk terus hidup demi kesempatan itu. Musim hujan datang. Genangan air memenuhi trotoar. Banyak gelandangan sakit karena demam. Arman mengikat plastik di kepala dan tubuhnya untuk menahan dingin. Suatu malam, ia melihat seorang anak kecil menangis di bawah jembatan. Anak itu sendirian, kehilangan ibunya di pasar. Tanpa ragu, Arman mengambil jaket tipisnya dan memakaikannya kepada anak itu. Ia berjalan bersama sang anak ke pasar, menyusuri lapak yang sudah sepi. Setelah beberapa jam, mereka menemukan seorang wanita yang panik mencari. "Itu ibu saya," kata sang anak. Berlari memeluk wanita itu. Wanita tersebut menangis dan menatap Arman dengan terharu. "Terima kasih, Pak. Semoga Tuhan membalas kebaikan Anda." Sejak itu, Arman dikenal oleh pedagang sebagai penolong. Arman juga sering menyisihkan sebagian dari uang kecil yang ia dapatkan untuk membeli roti lebih banyak. Ia membagi roti itu kepada Nia dan Yanto. "Kalau masih bisa berbagi, berarti kita masih hidup," ujarnya sambil tersenyum. Kata itu menjadi pegangan bagi temannya. Mereka mulai saling membantu, bukan hanya fokus pada diri sendiri. Perlahan, kisah tentang seorang kakek gelandangan yang selalu membantu mulai menyebar di sekitar pasar. Orang berhenti untuk menyapa, memberi salam, atau sekedar mendengar cerita. Arman tak sadar bahwa setiap perbuatan baiknya menabur benih. Benih itu kelak akan tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Suatu pagi, seorang mahasiswa jurnalistik bernama Lia datang ke pasar untuk tugas liputan. Ia mendengar pedagang membicarakan seorang gelandangan yang baik hati. Rasa ingin tahunya membuatnya menghampiri. Ia melihat Arman sedang membantu mendorong gerobak seorang kakek lain. Rambut Arman telah memutih. Wajahnya penuh garis, tapi senyumnya hangat. Lia mengajak Arman berbicara. "Pak, boleh saya dengar cerita hidup Bapak?" tanya Lia sambil merekam dengan ponsel. Arman tertawa kecil. "Cerita saya panjang, Nak. Belum tentu menarik." Lia meyakinkan bahwa setiap kisah berarti. Mereka duduk di sudut pasar. Arman mulai bercerita tentang masa mudanya, perusahaannya, pengkhianatan, kehilangan, hingga kehidupannya di jalanan. Lia terdiam mendengarkan. Ia tak menyangka, pria lusuh di hadapannya pernah menjadi direktur dan kehilangan segalanya. Air mata menetes ketika Arman menyebut nama Bu Sari dan anaknya. Lia merasa hatinya tersentuh. Ia tak bisa membiarkan kisah itu tetap tersembunyi. Setelah mengucapkan terima kasih, ia berjanji untuk menulis tentang Arman beberapa hari kemudian. Sebuah artikel dengan judul mencolok muncul di laman media kampus. Dari direktur ke jalanan, kisah kakek Arman yang menginspirasi. Artikel itu disertai video singkat wawancara. Dalam semalam, tulisan itu dibagikan ribuan kali di media sosial. Orang terkejut mengetahui identitas kakek yang selama ini mereka lihat berjalan di pasar. Artikel Lia
menyebar seperti api. Komentar dari pembaca bermunculan. Banyak yang terharu. Beberapa merasa marah karena keadilan yang tak ditegakkan. Lainnya berbagi kisah serupa. Akun media nasional menayangkan ulang video wawancara itu. Tiba, Arman menjadi viral. Pedagang pasar menunjuk ke dirinya sambil tersenyum. Pak Arman. Jadi selebriti nih. Arman sendiri tidak memiliki ponsel. Ia mengetahui kabar itu dari bisik dan kunjungan orang asing. Satu persatu, wartawan datang membawa kamera, meminta wawancara. Arman menerima dengan tenang, menceritakan kembali kisahnya. Saya tidak berniat mencari simpati, katanya. Saya hanya ingin berbagi pelajaran bahwa ketamakan dan kelalaian bisa menghancurkan siapa saja. Video itu mencapai mata orang. Orang yang dulu mengenal Arman di masa kejayaannya. Mantan karyawan mengirim pesan dukungan. Pak, kami tahu Bapak tidak salah. Maaf kami tak pernah mencari Bapak. Tulis salah satu. Ada pula yang merasa bersalah, telah ikut menyebar gosip buruk. Banyak yang menyampaikan niat membantu. Namun perhatian dunia maya cepat berlalu. Setelah beberapa hari, trending topik bergeser. Yang tersisa hanyalah kenangan di hati orang. Orang yang benar peduli. Arman tetap hidup dengan sederhana. Menolak uang dari orang asing yang hanya ingin berfoto. Baginya, kebaikan yang ia terima sudah lebih dari cukup. Dan perhatian itu justru mengingatkannya agar tetap rendah hati. Beberapa minggu setelah kisah Arman beredar, seorang pria berbadan tinggi menunggu di pasar. Ia memperhatikan Arman dari kejauhan, ragu untuk mendekat. Begitu Arman selesai membantu seorang nenek, pria itu menghampiri. Pak Arman, masih ingat saya? Tanyanya pelan. Arman menyipitkan mata, berusaha mengenali wajah itu. Ini Andi, Pak. Dulu staf pemasaran yang Bapak angkat jadi manajer. Arman terkejut. Andi memeluknya erat. Mata Andi berkaca-kaca. Maafkan kami, Pak. Kami semua dulu percaya gosip. Kami bahkan tidak berani mencari Bapak. Saya dan beberapa teman akhirnya sadar. Kami harus bertanggung jawab. Di belakang Andi, beberapa mantan karyawan lainnya muncul, membawa tas berisi makanan, pakaian, dan uang. Mereka menawarkan Arman untuk tinggal di rumah mereka. Arman menolak halus. Terima kasih, anak. Kalian sudah melakukan cukup. Saya tidak ingin merepotkan. Biarkan saya hidup dengan pilihan saya. Namun Andi tak menyerah. Ia mengajak Arman ke panti sosial yang baru dibuka oleh yayasan lokal. Pak, paling tidak tinggal di sini lebih nyaman daripada trotoar. Di sini Bapak bisa mengajar dan berbagi ilmu. Di panti itu, Arman bertemu pengurus yang tersenyum ramah. Mereka memperlihatkan kamar kecil yang bersih dan tempat tidur hangat. Ada pula ruang belajar untuk anak jalanan. Arman merasa hatinya tersentuh. Mungkin inilah jalan yang diberikan untuknya. Ia menatap Andi, mengangguk dan berkata, baiklah, jika di sini saya bisa memberi manfaat, saya akan tinggal. Panti sosial itu bukan seperti rumah mewah. Tetapi bagi Arman, tempat tersebut terasa hangat. Ada puluhan anak yang tidur di asrama, beberapa lansia yang tak memiliki keluarga, dan sukarelawan muda yang rajin. Pengurus memberinya sebuah kamar kecil dengan jendela yang menghadap ke taman. Di sini Bapak bisa menulis, membaca dan mengajar, kata pengurus. Arman mulai menjalani rutinitas baru. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh untuk berdoa dan membaca buku lama yang disumbangkan. Setelah itu ia duduk di ruang belajar, menunggu anak datang. Banyak dari mereka tak bisa membaca atau menulis. Dengan sabar, Arman mengajarkan huruf demi huruf, angka demi angka. Anak memanggilnya kakek Arman. Mengajar membuat Arman merasa hidup lagi. Ia mendengar tawa mereka ketika mengerti pelajaran. Ia melihat mata mereka berbinar saat mampu menulis nama sendiri. Ia menyadari bahwa ilmu yang dulu ia gunakan untuk membangun perusahaan, kini bermanfaat untuk membangun masa depan orang lain. Hal ini memberikan kedamaian yang tak pernah ia rasakan ketika mengejar laba. Kamar Arman dipenuhi buku, pena, dan surat. Surat itu dari mantan karyawannya, sahabat, bahkan orang tak dikenal, yang tergerak setelah membaca kisahnya. Ia membalas dengan tulisan tangan, mengucapkan terima kasih, memberi semangat, atau sekadar berbagi nasihat. Arman merasa memiliki keluarga baru. Keluarga yang tak terikat darah, tetapi terikat oleh kasih dan pengharapan. Suatu hari, salah satu anak bernama Siti duduk di depan Arman dengan muka menunduk. Ia malu karena tidak bisa membaca. Arman mengambil tangannya, mengajaknya mengeja perlahan. Ini A, ini I. Jika kita gabungkan, jadi AI, katanya lembut. Siti tersenyum malu. Malu ketika akhirnya bisa mengikuti. Itu momen kecil,
Tetapi bagi Siti dan Arman, itu terasa besar. Setiap sore, Arman mengajak anak itu menulis cerita tentang mimpi mereka. Ada yang ingin menjadi dokter, ada yang ingin membuka warung makan, ada pula yang ingin membantu orang seperti mereka dulu. Arman menegaskan bahwa impian bukanlah hal yang mewah, tetapi sesuatu yang bisa dicapai dengan belajar dan berusaha. Anak mendengarkan dengan mata berbinar. Anak juga mengajar Arman. Mereka mengajaknya menari, menyanyi, dan tertawa. Mereka membuatnya merasa muda kembali. Terkadang, Arman tertawa sampai air mata menetes, mengingat kenangan masa kecilnya bersama Bu Sari. Ia sadar bahwa kebahagiaan itu sederhana. Melihat orang lain berkembang dan bahagia karena bantuan kita. Suatu sore, seorang sukarelawan membawa beberapa buku baru dan menaruhnya di rak. Arman memegang salah satu buku itu. Mengenal komputer dasar. Meski usianya sudah lanjut, ia membuka halamannya dengan rasa ingin tahu. Anak mengelilinginya, ikut membaca. Dalam hati, ia berpikir, tak pernah terlambat untuk belajar hal baru. Malam itu, setelah semua anak tidur, Arman duduk di bangku taman panti. Angin semilir meniup rambut putihnya. Ia memandang bintang-bintang, memikirkan perjalanan hidupnya. Ia mengingat masa ketika ia begitu ambisius, mengejar pencapaian demi pencapaian, hingga lupa menyediakan waktu untuk keluarga. Ia mengingat bagaimana ia menaruh kepercayaan buta pada Rudi, tanpa pernah memeriksa. Dalam renungan itu, Arman tidak menyalahkan takdir. Ia mengakui kesalahannya. Aku yang terlalu percaya, aku yang terlalu sibuk. Seandainya bisa memutar waktu, aku akan pulang lebih awal. Memeluk Sari, membaca dongeng untuk Dimas dan Rani. Bisiknya pada angin. Namun ia juga sadar bahwa penyesalan tak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ia menutup mata, membayangkan senyum Bu Sari. "Mah, aku sudah menemui banyak anak. Aku mengajar mereka. Seperti aku mengajar Dimas dulu. Aku berharap kau bangga," ucapnya perlahan. Air mata hangat menetes di pipinya. Ia tak lagi merasakan marah atau benci terhadap Rudi. Baginya, semua sudah menjadi pelajaran berharga. Arman kembali ke kamarnya. Ia menulis surat untuk dirinya sendiri. Surat itu berisi janji bahwa sisa hidupnya akan dihabiskan untuk memberi, bukan untuk mengejar sesuatu yang fana. Ia menaruh surat itu di laci, sebagai pengingat bahwa hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Di kota lain, Dimas dan Rani tumbuh menjadi dewasa muda. Dimas bekerja di perusahaan kecil, Rani melanjutkan kuliah. Mereka jarang berbicara tentang ayah mereka. Goresan luka masih terasa. Namun suatu hari, seorang teman Rani mengirimkan tautan artikel tentang kakek Arman. Rani membaca dengan terkejut. Ia mengenali kisah itu. Air matanya jatuh. Ia segera menghubungi Dimas. "Mas, lihat ini," katanya dengan suara bergetar. Dimas membaca artikel itu pelan. Tangannya gemetar. Sekian lama, mereka mengira ayah mereka bersalah tanpa memberi kesempatan untuk menjelaskan. Mereka baru tahu bahwa ayah mereka telah membantu banyak orang meski hidup susah. Rasa bersalah memenuhi hati mereka. "Kita harus mencari ayah," ucap Dimas akhirnya. Mencari seseorang tanpa alamat tidaklah mudah. Mereka menghubungi beberapa mantan rekan kerja ayahnya. Andi memberitahu mereka bahwa Pak Arman tinggal di panti sosial di pinggiran kota. Dimas dan Rani memutuskan untuk pergi ke sana tanpa memberitahu siapapun. Perjalanan mereka ditemani campur aduk perasaan. Cemas, malu, rindu, dan harap. Ketika mobil mereka memasuki halaman panti, hati mereka berdetak kencang. Di kejauhan, mereka melihat sosok tua dengan rambut putih sedang mengajar anak menulis. Suara riuh tawa anak terdengar. Rani menahan napas. "Itu ayah," bisiknya. Mereka belum berlari, hanya menatap. Mereka butuh waktu untuk mengumpulkan keberanian. Akhirnya, Dimas dan Rani melangkah mendekat. Arman masih tidak menyadari kehadiran mereka. Ia sedang menunjukkan cara menulis huruf M kepada seorang anak. Dimas berdiri di depan kelas, memanggil dengan suara serak, "Ayah." Semua berhenti. Arman mengangkat kepala. Matanya membesar saat melihat dua wajah yang tak pernah ia pikir akan ia lihat lagi. Rani menutup mulutnya menahan tangis. "Maaf, ya," bisiknya. Arman berjalan pelan ke arah mereka. Wajahnya bercampur antara bahagia dan canggung. Tubuhnya gemetar. "Dimas, Rani." Suara Arman hampir tak terdengar. Tanpa kata lain, mereka saling berpelukan. Tangis pecah. Anak panti memandang adegan itu dengan mata bulat.
Dimas meneteskan air mata. Maaf, kami pergi. Maaf, kami mempercayai orang lain. Maaf, kami tidak mencoba mengerti, katanya. Arman menggeleng. Ayah yang minta maaf, ayah lalai dan terlalu ambisius. Ayah hanya berharap kalian bahagia. Kata itu keluar di antara isak. Mereka berdiri lama dalam pelukan, seolah takut melepaskan. Setelah tangis mereda, Arman membawa anaknya duduk di bangku taman. Mereka berbicara selama berjam-jam, saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Arman mendengar tentang kuliah Rani dan pekerjaan Dimas. Dimas mendengar tentang panti sosial, anak-anak dan pelajaran yang Arman dapatkan. Mereka masih memerlukan waktu untuk menyembuhkan. Tetapi percikan kepercayaan dan cinta mulai muncul kembali. Dalam hari berikutnya, Dimas dan Rani sering datang ke panti. Mereka membantu mengajar, membersihkan ruang belajar, dan bermain dengan anak. Dimas yang dulu dingin kini tersenyum ketika anak memanggilnya kakak. Rani mengajar seni melukis, membuat sudut ruangan menjadi warni. Arman merasa bahagia melihat kedua anaknya tersenyum kembali. Mereka pun menghabiskan waktu untuk mengenang Bu Sari di bawah pohon mangga di taman panti. Mereka bercerita tentang masakan kesukaan ibu, tentang saat ketika mereka tertawa di meja makan, tentang nasihat yang selalu ia ulangi. Rani mengambil sebuah gelang kecil yang dulu milik ibunya dari tasnya dan memakaikannya di tangan Arman. Ini agar kita selalu ingat ibu, katanya. Arman berbagi kisah tentang Bu Sari yang selalu sabar. Ia memberitahu betapa istrinya selalu mengingatkan untuk menyeimbangkan kerja dan keluarga. Dimas dan Rani mendengarkan dengan saksama, menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan seorang ibu, tetapi juga pelajaran berharga darinya. Mereka memutuskan untuk memaafkan masa lalu dan melangkah maju bersama. Malam berlalu dengan percakapan mendalam. Terkadang masih ada perasaan bersalah. Namun setiap kali rasa itu muncul, mereka saling mengingatkan bahwa memaafkan diri sendiri adalah bagian dari proses. Di ruang kamar Arman yang sederhana, banyak terukir kenangan baru. 3 hati yang pernah terpisah kini mulai berdetak dalam irama yang sama lagi. Suatu hari, panti sosial itu mengadakan acara kecil untuk merayakan ulang tahun panti. Warga sekitar, donatur, dan relawan berkumpul. Salah seorang pengurus menaiki panggung kecil. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah memberi banyak untuk tempat ini, katanya. Ia memanggil Arman ke depan. Arman tampak bingung, tetapi ia berjalan pelan diiringi tepuk tangan. Pengurus menceritakan bagaimana Arman telah mengajar anak membaca, menulis, dan bermimpi. Ia menjelaskan bahwa ketulusan Arman memberi inspirasi bagi mereka semua. Pak Arman mengajarkan kami bahwa harta bukanlah segalanya. Kebaikan adalah kekayaan sesungguhnya, ujarnya. Beberapa anak membawa papan bertuliskan, "Terima kasih, Kakek Arman." Air mata Arman menetes di pipi. Kamera merekam momen itu. Video tersebut kembali beredar di media sosial. Tetapi kali ini Arman tidak lagi disebut sebagai mantan direktur yang gagal, melainkan sebagai pahlawan kecil yang menemukan kebahagiaan dalam memberi. Banyak orang merasa tersentuh dan mengirim sumbangan ke panti. Fasilitas panti diperbaiki, perpustakaan kecil ditambah. Arman menerima penghargaan itu bukan sebagai kebanggaan pribadi, tapi sebagai wujud cinta dari orang di sekitarnya. Ia menatap anak yang berdiri di sampingnya. "Semua ini bukan hanya tentang saya, ini tentang kita semua yang saling membantu," katanya. Tepuk tangan kembali bergema. Di hati Arman, rasa syukur meluap. Waktu terus berjalan. Rambut Arman semakin memutih. Langkahnya semakin lambat. Suatu pagi, ketika sedang mengajar, ia merasakan pusing. Ia duduk, menatap tangan yang bergetar. Anak memanggil pengurus. Arman dilarikan ke klinik terdekat. Dokter menjelaskan bahwa tubuhnya mulai melemah karena usia dan kehidupan keras di masa lalu. Ia disarankan untuk banyak beristirahat. Arman menuruti. Ia mengurangi jadwal mengajarnya, tetapi ia tetap duduk di ruang belajar, mengawasi anak dari kejauhan. Ia menulis buku kecil berisi cerita dan nasihat. Berharap bisa dibaca anak ketika ia tidak lagi bisa bicara banyak. Buku itu berisi kisah tentang pentingnya kejujuran, kasih sayang, dan memaafkan. Dimas dan Rani semakin sering berkunjung. Mereka membawa obat, makanan sehat, dan membacakan berita kepada Arman. Suatu sore, Arman berkata, "Ayah mungkin tak lama lagi bersama kalian, tapi jangan bersedih.
Ayah sudah mendapat kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan. Ayah bersyukur kita bisa bersama lagi. Dimas memegang tangan ayahnya, berkata, "Kami juga bersyukur ya." Arman mulai menyiapkan diri. Ia menyampaikan pesan kepada pengurus panti untuk melanjutkan program belajar. Ia memohon kepada Dimas dan Rani untuk menjaga satu sama lain. Ia ulang kalimat favoritnya. Berbagi tidak membuat kita miskin. Meskipun tubuhnya melemah, senyumnya tetap hangat, menenangkan siapa saja yang melihat. Malam itu, panti hening. Angin membawa aroma hujan. Arman duduk di meja kecilnya, menulis surat terakhir. Satu surat untuk Dimas, satu untuk Rani, satu untuk anak panti. Tangannya masih gemetar, tetapi ia menulis perlahan. Untuk Dimas, maaf ayah pernah menekanmu. Aku bangga, kamu tetap kuat. Jadilah ayah yang hadir untuk anakmu kelak. Begitu tulisnya. Untuk Rani, ia menulis, maaf ayah jarang ada ketika kamu membutuhkan. Kamu tumbuh jadi perempuan hebat, teruslah merawat kebaikan hatimu. Di surat untuk anak panti, ia menulis kisah singkat tentang burung kecil yang belajar terbang dengan bantuan temannya. Ia menutup dengan kalimat, teruslah bermimpi, dan tolonglah temanmu terbang. Setelah selesai, Arman menandatangani setiap surat dengan nama lengkapnya. Ia menaruh surat itu di bawah lampu. Ia kemudian berbaring di ranjang. Ia memandang foto Bu Sari yang ia letakkan di meja. Aku akan segera bersamamu, bisiknya. Rasa damai menyelimuti hatinya. Nafasnya menjadi lebih lambat. Keesokan paginya, pengurus menemukan Arman tertidur dengan tenang. Senyum kecil menghias bibirnya. Di sampingnya ada surat yang siap diberikan. Suara tangis lirih terdengar di panti. Tetapi juga ada senyum. Mereka tahu Arman pergi dengan damai, meninggalkan warisan berupa pelajaran dan cinta yang tak terhingga. Pemakaman Arman dilakukan sederhana. Dimas dan Rani berdiri bersama anak panti, membacakan surat yang ditinggalkan ayah mereka. Kata itu membuat banyak orang menangis dan tersenyum sekaligus. Setelah pemakaman, Dimas dan Rani memutuskan untuk terlibat lebih dalam di panti. Mereka berjanji untuk meneruskan semangat memberi yang diajarkan ayah mereka. Rani menginisiasi program beasiswa kecil, sementara Dimas memberikan pelatihan kerja. Anak panti menyimpan buku cerita Arman seperti harta karun. Mereka membaca kisah burung kecil itu berulang kali, memahami bahwa persahabatan dan kebaikan bisa membuat siapapun terbang tinggi. Mereka sering berkumpul di taman, memandangi bangku tempat Arman biasa duduk, mengenang tawa dan nasihatnya. Masyarakat sekitar juga berubah. Banyak yang mulai membantu panti secara sukarela. Kisah Arman menginspirasi orang untuk melihat gelandangan dan lansia dengan cara yang berbeda. Mereka mengerti bahwa setiap orang punya cerita, dan setiap orang berhak diberi kesempatan kedua. Donasi mengalir, panti berkembang. Pada akhirnya, Arman mungkin tidak meninggalkan kekayaan materi, tetapi ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga. Hati yang penuh kasih, keluarga yang utuh kembali, dan generasi muda yang belajar bahwa hidup bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tapi berapa banyak yang bisa kita bagikan. Dan itu, bagi orang yang pernah kehilangan segalanya, adalah bentuk kekayaan yang abadi.